Salam, jemaat AGP terkasih, semoga saudara sekalian selalu dalam lindungan Tuhan. Kita berjumpa kembali pada minggu pagi hari ini dalam ibadah online pada tanggal 11 Oktober 2020, dan saya percaya kita selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita menaikkan ayat hafalan kita di bulan Oktober yang diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Yosua 24 ayat 15b, mari kita bersama-sama katakan, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 2 sampai 3. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan menaikkan syukur kita, memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan, mari kita bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Dengan genap hati kita angkat pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa dimuliakan, sekali lagi katakan, dimuliakan atas seluruh bumi.
Jemaat Tuhan, mari kita teguhkan dan tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah minggu pagi hari ini ialah datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dengan penuh kesetiaan memelihara perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai dari awal ibadah ini sampai akhirnya. Amin. Persilakan duduk kembali. Nas pembimbing pada ibadah minggu pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam Mazmur 103 ayat 12 dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jemaat terkasih, kita tahu bersama bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Mari kita bersama-sama mengakui dosa kita. Mari kita bersama-sama sujud di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyelidiki hati kita, sehingga Tuhan sendiri akan menemukan kesetiaan kita untuk menjalankan segala firman-Nya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Untuk itu mari kita bersama-sama mengangkat pujian Tetap Setia. Lihat hatiku, apakah musuhku mengasihimu, Yesus, Kau yang maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
Mari kita membawa doa pengakuan dosa kita. Kembali ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, sehingga pada pagi yang indah ini kami masih dikasih kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk sujud kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan, baik dosa melalui perkataan kami, perbuatan kami, maupun tingkah laku kami kepada Tuhan, kepada sesama, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, kakak adik kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kematian-Mu di kayu salib. Engkau berkorban, berikan darah-Mu untuk menyucikan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari Yesaya 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya yakin di situasi pandemi COVID-19 ini kadang ada hal yang tidak menentu, rasa khawatir akan hari esok, rasa khawatir akan keselamatan kita. Tetapi percayalah ketika kita tetap mengikuti instruksi dari pemerintah, tetap mengikuti untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, saya yakin kita semua akan dilindungi oleh Tuhan sehingga terbebas dari virus corona. Mari kita bersama-sama jemaat kasih Tuhan bersukacita mengucap syukur kepada Tuhan, dan sambil menyanyikan pujian segala puji syukur ini kita akan berikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian segala puji syukur. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama membawa pujian sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. mari kita bertepuk tangan, angkat pujian ini. Haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah haleluya, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. soraklah haleluya, Soraklah
Mari kita berdoa membawa persembahan kita. Kami ucap syukur ya Tuhan, pada pagi yang indah ini kami memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap usaha dan pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil di dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga uang persembahan ini boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memakai kami untuk menyebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, sehingga Engkau pakai kami lebih heran lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa persembahan ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, menaikkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pengakuan rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk siap ditaburi firman Tuhan. Untuk itu, sebelum firman Tuhan diberitakan oleh Pendeta Royders Karyanga, kita angkat pujian Tuhan, Aku Rindu. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita supaya siap ditaburi firman Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, aku rindu. Dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari kita menyiapkan hati kita. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku
ini Tuhan. Saat ini Tuhan, Katakan saat ini Yesus. saat ini Yesus. Salam jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online dan kita tetap bersyukur tentunya atas pemeliharaan Tuhan. Kita masih tetap ada sebagaimana kita ada hari ini. Tentu kita juga tidak boleh lalai ya, kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah, harus pakai masker dan cuci tangan, dan tentu pikiran kita juga tidak boleh stres, karena dengan demikian imun kita akan terjaga dengan baik. Makan makanan yang sehat. Selain imun harus dijaga, iman kita juga harus tetap stabil. Dengan demikian kita akan terhindar dari berbagai macam jenis penyakit. Puji Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan masih berikan bagi kami untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan terus meneguhkan kami, akan terus mengarahkan kami supaya kami tetap kuat dan tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati juga setiap jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang mendengar firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, hari ini saya masih tetap menyampaikan tentang keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita kembali membuka Alkitab kita masing-masing dari kitab Yosua pasal yang ke-24. Hari ini kita akan baca mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu yang sudah menemukan bagian ini, saya mengajak untuk kita membaca bersama-sama Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, ada 3 hal yang menjadi dasar untuk kita sebagai orang percaya, sebagai keluarga-keluarga Kristen yang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 dasar atau 3 fondasi yang harus menjadi acuan bagi kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-14 saya sudah uraikan hal itu. Yang pertama, kalau kita mau beribadah, kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Dan yang ketiga,
ibadah yang kita lakukan harus kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Jadi 3 hal itu yang menjadi dasar bagi kita sebagai keluarga Kristen untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan mengapa saudara dan saya harus tetap beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita sebagai orang-orang percaya harus tetap beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat uraian dari Yosua dengan sebuah ketegasan yang luar biasa. Dia menyampaikan di dalam ayat yang ke-15, sebelumnya dia memberikan pilihan kepada bangsa Israel berkaitan dengan kepada Allah siapa mereka akan beribadah. Tetapi menutup pilihan itu, Yosua menyampaikan sebuah komitmen yang luar biasa, dirinya dan keluarganya tetap beribadah kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yosua pada pasal 24 ayat 15 bagian akhir yang juga menjadi tema kita di bulan ini. Di sana dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, pasal 24 ini adalah bagian pidato atau ceramah dari Yosua pada masa akhir hidupnya. Dan dia sampaikan di depan umat Israel. Ketika bangsa Israel sudah berada di Kanaan. Ketika bangsa Israel sudah menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Bangsa Israel sudah merasakan pemenuhan janji Tuhan atas hidup mereka. Dari segi ekonomi mereka diberkati luar biasa. Karena Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Dari segi keamanan mereka juga telah diberikan keamanan oleh Tuhan. Mereka terus mengalami kemenangan demi kemenangan hingga akhirnya bisa merebut tanah Kanaan. Dan dari seluruh kehidupan mereka, mereka menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah justru dalam keadaan seperti itulah, dalam keadaan yang semuanya sudah tersedia, dalam keadaan semuanya aman, dalam keadaan semuanya terkendali, Yosua tampil di depan umat Israel dan memberikan pilihan kepada mereka, pilihan yang akan sangat menentukan kehidupan umat Israel ke depannya. Pilihan itu bukan berkaitan dengan harta warisan. Pilihan itu bukan berkaitan dengan jabatan atau kedudukan. Pilihan itu tidak ada kaitannya dengan popularitas. Tidak ada kaitannya dengan usaha atau bisnis mereka. Tapi pilihan itu berkaitan dengan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Israel, yaitu tentang ibadah. Bahkan mulai dari ayat yang ke-14 kita baca, ada berulang-ulang kali kata ibadah itu diangkat. Berulang-ulang kali kata ibadah itu disinggung. Berulang-ulang kali kata ibadah ini disebutkan. Artinya ibadah ini merupakan satu hal yang penting untuk tetap dijaga, untuk tetap dilaksanakan oleh umat Israel. Dalam keadaan mereka semua sudah diberkati oleh Tuhan, Yosua mengingatkan mereka supaya mereka jangan sampai melupakan Tuhan. Dalam keadaan mereka sudah dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, semuanya sudah disediakan oleh Tuhan, Yosua mengingatkan mereka supaya mereka jangan sampai lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Nah itulah sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan 3 hal mengapa atau alasan apa Yosua berkata bahwa dia dan keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Yang pertama saudara, saya lihat ibadah itu, Yosua mengatakan bahwa dia dan keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Karena bagi Yosua, ibadah itu adalah ungkapan syukur dari dirinya dan keluarganya kepada Tuhan. Ibadah itu adalah wujud ucapan syukur Yosua dan keluarganya kepada Tuhan. Perhatikan di dalam ayat 17 bagian pertama atau bagian A. Di sana dikatakan begini, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir. Apa yang diuraikan oleh Yosua di sini? Mengingatkan kembali orang Israel bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana tuntunan Tuhan bagi mereka. Yosua mengingatkan lagi bahwa Allah sendiri yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir sampai memasuki tanah Kanaan. Bukan karena Musa,
Musa itu hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Bukan karena manusia, bukan karena kekuatan-kekuatan yang lain. Tapi Yosua mengingatkan umat Israel bahwa oleh karena Tuhanlah yang telah menuntun mereka, telah menuntun umat Israel sampai mereka bisa keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan berkat Tuhan. Artinya apa? Yosua ingin menunjukkan komitmennya untuk tetap beribadah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Dan inilah yang mau disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Yosua ingin mengingatkan mereka bahwa mereka perlu bersyukur kepada Tuhan yang diaplikasikan atau diimplementasikan dengan ibadah mereka kepada Allah. Oleh karena begitu banyak penyertaan Tuhan yang sudah dirasakan oleh umat Israel. Oleh karena begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah dirasakan oleh umat Israel. Yosua menyampaikan ini untuk mengingatkan mereka bagaimana pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi mereka, bagi orang Israel. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Alasan yang pertama mengapa kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun. Dalam keadaan aman, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan yang mungkin penuh dengan pergumulan, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Karena ibadah kita kepada Tuhan itu adalah wujud ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita sampai pada hari ini. Amin saudara. Kita boleh flashback ke belakang, kita lihat, kita renungkan lagi, kita ingat lagi betapa baiknya Tuhan itu. Betapa luar biasa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Kita yang dulunya hidup tidak kenal Tuhan, jauh dari Tuhan. Kita disebut oleh Alkitab adalah seterunya Allah karena kita belum menyerahkan totalitas hidup kita padanya. Kita yang seharusnya pantas untuk dihukum. Tapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah sendiri datang untuk mencari saudara dan saya. Dia rela mati di atas kayu salib. Bahkan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani yang luar biasa yang sampai pada minggu ini saudara dan saya nikmati dan rasakan. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang semakin meluas, saudara dan saya masih tetap menikmati perlindungan Tuhan. Apakah itu bukan bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya? Maka mari kita tetap beribadah kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Dalam keadaan aman ataupun dalam ancaman virus corona hari ini. Kita harus tetap konsisten menjaga ibadah kita kepada Allah sebagai ucapan syukur atas penyertaan-Nya, atas berkat-Nya, atas anugerah-Nya yang sungguh luar biasa yang sudah kita rasakan sampai pada hari ini. Yosua memandang bahwa pengalaman-pengalaman kehidupannya pada masa lalu adalah pengalaman-pengalaman yang penuh dengan berkat Tuhan. Itulah sebabnya dia mau katakan kepada bangsa Israel secara tegas, kami dan keluargaku, aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menuntun kita, menuntun kami. Mulai keluar bagaimana nenek moyang kami, orang tua kami keluar dari Mesir sampai perjalanan memasuki tanah Kanaan. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa atau alasan apa saudara dan saya harus tetap beribadah kepada Tuhan? Yosua juga merasakan bagaimana ketergantungan hidupnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia harus tetap membangun ibadah kepada Tuhan. Di dalam ayat 17 bagian selanjutnya, bagian B, di sana dikatakan begini. Dimulai dari kata dan, ya. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini ayatnya, ini bagian. Dan yang telah melakukan tanda-tanda yang besar ini di depan mata kita sendiri. Di sana dikatakan dan yang telah melakukan tanda-tanda besar, ya, yang telah melakukan tanda-tanda besar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana di sini kita melihat bahwa Yosua ingin mengingatkan lagi bangsa Israel bahwa ada tanda-tanda mujizat yang luar biasa yang sudah mereka rasakan.
yang sudah umat Israel nikmati dan lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Memang saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang masuk sampai ke Kanaan itu rata-rata adalah anak-anak generasi berikutnya setelah bukan generasi orang-orang tua yang kemudian keluar dari Mesir. Jadi yang masuk ke Kanaan itu adalah generasi-generasi berikutnya yang diizinkan oleh Tuhan, karena generasi-generasi senior, orang-orang senior, orang-orang tua itu rata-rata mereka sudah dihukum oleh Tuhan di padang gurun. Generasi seusia dengan Yosua yang masuk ke Kanaan itu hanya ada 2, yaitu Yosua dan Kaleb. Artinya di umur 80 tahun lebih. Yang masuk ke Kanaan itu rata-rata usia mereka masih bisa dikatakan anak-anak dari Yosua, di bawah Yosua, generasi sesudah Yosua. Nah itulah sebabnya Yosua perlu mengingatkan mereka. Mengingatkan bagaimana pertolongan Tuhan telah Tuhan nyatakan, mujizat demi mujizat telah Tuhan nyatakan dalam perjalanan orang tua mereka, dalam perjalanan umat Israel ketika keluar dari Mesir. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Air ya yang pahit diubahkan oleh Tuhan menjadi manis. Ya. Lalu kemudian perjalanan bangsa Israel yang kemudian dihalangi oleh Laut Kolsum, Laut Mati, itu kemudian dilakukan mujizat oleh Tuhan dengan cara apa? Dengan cara membuka jalan baru. Lalu mereka bisa melewati jalan yang baru di tengah-tengah laut. Bukan hanya itu saja, mereka pun menyeberangi sungai Yordan, mirip dengan ketika mereka melewati Laut Kolsum atau Laut Mati. Tuhan juga kemudian membelah sungai Yordan itu menjadi 2, ada di sisi atas dan sisi bawah. Lalu kemudian mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Belum lagi peristiwa yang lain ketika mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Tembok Yeriko itu bisa runtuh hanya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Yosua, mengingatkan kembali bagaimana perjalanan hidup mereka yang penuh dengan mujizat. Artinya apa? Yosua ingin mengatakan bahwa orang-orang Israel harus tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua secara pribadi dan keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan karena hidup mereka tetap bergantung kepada Tuhan. Hidup mereka tetap ada di dalam tangan Tuhan. Tanpa Tuhan, maka kehidupan mereka tidak ada artinya. Tanpa Tuhan, Israel tidak akan mungkin bisa ada di Kanaan. Maka ibadah itu adalah sebagai wujud kebergantungan kita secara total kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya harus tetap beribadah kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Karena itu sebagai bukti saudara dan saya tetap bergantung kepada Dia. Dalam situasi kondisi sekarang ini kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa lagi bergantung pada kekayaan kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kehebatan kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan harta dan uang kita. Kita juga tidak bisa mengandalkan orang lain. Satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam situasi sekarang ini adalah kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita tetap bangun ibadah kita kepada Tuhan dengan satu komitmen, apapun yang terjadi kita akan tetap setia dan kita akan tetap lakukan itu dengan tulus dan ikhlas karena rasa takut kita kepada Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, 2 hal inilah yang saya mau sampaikan pada minggu pagi hari ini yang menjadi alasan mengapa saudara dan saya sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen harus tetap beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, karena memang ibadah itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana Allah menolong kita sampai hari ini. Dan yang kedua, ibadah itu sebagai bukti ketergantungan kita kepada Dia. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun. Di saat-saat yang sulit sekarang ini, saudara dan saya tetap dan harus beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan mengingatkan kami kembali. Tuhan berkati, biarlah kebenaran ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi bagian dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat Agape, yang dalam keadaan sulit, yang merasakan dampak dari pandemi virus corona sampai hari ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan pimpin dan Tuhan tuntun seluruh jemaat Tuhan agar supaya tetap ada dalam perlindungan-Mu. Makasih Bapa. Hamba juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jemaat-jemaat yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan yang lemah. Tuhan juga tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bahkan yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan khusus, Tuhan juga yang menyatakan pertolongan. Hamba berdoa menyerahkan setiap para majelis dan juga pengurus gereja. Tuhan memberkati dalam situasi kondisi sekarang ini. Kami tetap setia melayani Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Program pelayanan yang ada, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi virus corona, semua pelayanan bisa berjalan dengan baik, dan semua program yang sedang dijalankan juga Tuhan yang memberkati. Semua kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya, untuk umat Kristen di muka bumi ini. Tuhan pakai kami semua di tengah-tengah ancaman virus corona ini. Kami tetap diberikan hikmat oleh Tuhan memelihara dan menjaga kesehatan kami, tetapi kami juga tetap menjaga supaya iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Berkati bangsa dan negara kami, biarlah pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah-daerah, Tuhan memberikan hikmat di dalam mengambil keputusan sehingga semuanya berdampak positif, berdampak baik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan sempurnakan doa kami pada pagi hari ini, dengan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada hambanya Pendeta Royders Karyanga yang sudah memberitakan firman pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah disampaikan boleh menjadi pegangan, boleh menjadi tuntunan di dalam kehidupan hari lepas hari kita. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama menutup ibadah kita. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Pujian penutup pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama angkat pujian. Tenanglah kini hatiku. Tuhan mengingat
Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu, dan mari terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian dipersilakan untuk bersaat teduh. Jemaat terkasih, kami atas nama Badan Pekerja dan Majelis GPI AKP Film Latimas mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati setiap aktivitas Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sorak Tuhan, haleluya, haleluya.